Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP yang saya hormati, Bapak Kepala Bidang Ketenagaan BPK yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati, Ibu Fasilitas serta didik yang saya hormati, Bapak Ibu kepala yang hadir di ruang aula yang saya hormati, beserta Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom meeting yang pada kesempatan ini pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan pertemuan dengan kepala sekolah periode untuk bulan September. Kata bahagia kita panjatkan karena dalam kesempatan ini kita bisa kembali melaksanakan pertemuan untuk persiapan menghadapi tatap muka yang semoga akan bisa terlaksana nanti mulai tanggal 6 September. Sebelum acara dimulai, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat kata-kata dari Ketua MKKS, kemudian yang kelima sambutan Bapak Kepala Dinas dan sekaligus membuka MKKS, yang keenam penyampaian materi dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, penyampaian hal-hal yang berkaitan tentang pembinaan SDG. Terus nanti akan disampaikan juga tentang penyampaian materi penguatan implementasi. Yang berikutnya penyampaian materi tentang pemberkasan sertifikasi. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan yang terakhir penutup. Ini susunan acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Pembukaan sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin jemaah. Pertama-tama kita panjatkan pujian syukur kepada Indonesia tetap berjumpa
pengalaman tidak terkumpul, manfaat hal yang baru tentang proses pendidikan yang berkualitas dan mungkin apakah harus kita sampaikan pada anak-anak muda yang baik dan banyak juga kita kembali ke Kabupaten Kapuas ini yang perlu kita katakan yang nanti disampaikan oleh Kepala Dinas. Di samping itu juga hal-hal yang perlu untuk dasar kita melaksanakan tatap muka, dan yang kedua itu dengan penjelasan daripada hasil nasional dan juga sudah melaksanakan simulasi yang kemarin, dan ada juga yang dilaksanakan tanggal 15 November simulasi siswa yang dilaksanakan tanggal 15 September ini. Itu wajib siswanya hadir ke sekolah. Dan di samping itu juga kita melihat sosialisasi penguatan implementasi kurikulum yang disampaikan oleh Pak Yani dan timnya nanti kita karena kami sudah koordinasi dengan Pak Yani juga, karena nanti kita memiliki kesepakatan antara Pak Sekolah dengan pihak lokasi kurikulumnya akan kita laksanakan supaya materi yang disampaikan itu bisa terlaksana di sekolah kita dengan baik. Itu harapan kita, karena kami sebagai pengurus kami menjembatani daripada mereka untuk mendapatkan materi itu. Itu harapan kita. Yang selanjutnya itu adalah masalah pembatasan sertifikasi yang kita lain, dan di samping itu yang berkas yang kita kumpulkan. Itu harapan kita bisa disampaikan oleh narasumber saat ini. Dan di samping itu juga kita sangat bersyukur sampai saat ini, walaupun teman-teman kita ada yang kena COVID, tapi banyak yang sudah sembuh, dan kita sangat bersyukur masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Walaupun kita kena, tapi masih kita bisa melawan daripada COVID tersebut. Itu doa kita bersama. Sehingga akhirnya kita bisa melaksanakan pertemuan ini, dan itu suatu kebanggaan bagi kita, karena kita sebenarnya lama sekali nggak kumpul untuk mendapatkan pengetahuan yang baru yang disampaikan oleh pihak dinas pendidikan. Nah, itu saja yang akan saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yulker sebagai rekan. Selanjutnya, langsung saja kami mohon untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas untuk memberikan sambutan Cik. Halo, Yang saya hormati Bapak Sekretaris, Pak Kabid Pembinaan Kabid Ketenagaan, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan apa yang sudah saya lihat ada yang waktu ya, karena kepala sekolahnya dalam. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, merupakan sebuah karunia yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di tengah pandemi ya kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa berhadir bersama pada hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu kepala sekolah yang ikuti pertemuan MKKS secara virtual pada hari ini. Dan apa yang kita bicarakan bisa mencapai hasil yang sebagaimana diinginkan. Terutama Bapak pengawas ya yang kemarin juga ada menyampaikan program yang akan dilaksanakan dalam waktu segera serta dimonitoring dalam waktu tahun ini pula. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kebijakan instruksi dari Bapak Bupati Kapuas terkait dengan pelaksanaan PPKM level 3 di sini dalam rangka pembukaan persiapan pembelajaran untuk PAUD dan SD. Ya.
Dan memang untuk PAUD dan SD ini rentan sekali, ya, sehingga selain untuk disosialisasikan oleh teman-teman yang lainnya di bidang SD dan PAUD, juga membicarakan bagaimana filosofi baru tentang pembelajaran di PAUD dan SD. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang juga disampaikan oleh Bapak Bupati tentang bagaimana upaya kita semua dalam rangka meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia itu adanya pada Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Nah, pada Dinas Pendidikan bagaimana meningkatkan APK dan APM, gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini selain saya menginformasikan mengenai instruksi, juga bagaimana rencana kerja di tahun berikut, bukan tahun-tahun, tapi bulan-bulan berikutnya, ya. Nanti saya harapkan diprogramkan di MKKS, ya. Nanti saya tampilkan. Ini terkait dengan yang diinginkan oleh Bapak Bupati, ya, pada saat seminar proposal proyek perubahan. Saya kebetulan saat ini sedang berproses di pelatihan pemimpinan juga nasional. Dulu bisa pada hari Kamis itu seminar proyek perubahan disetujui, itu tentang program hebat kampus cerdas. Nah, salah satu strateginya adalah melakukan in-house training. Yang akan saya tampilkan in-house training seperti apa. Baik, yang pertama dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan mengenai instruksi Bupati Kapuas nomor 360/369 Satgas Pendaftar COVID di KPS titik 2021, dan Bapak Ibu sudah membacanya, ya. Saya hanya ingin menegaskan di bagian sini saja mengenai poin yang kedua, pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai asesmen dengan kriteria level 3 sebagaimana dimaksud pada Diktum 1 dilaksanakan sebagai berikut. Pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Harus bisa menjelaskan kepada orang tua bunyi instruksi. Dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah kemampuan literasinya juga harus pas. Ya, karena memahami surat harus benar. Mengatakan kita akan melaksanakan PTMT. Nah, begitu ada orang tua yang, Pak, saya masih ragu dengan kondisi seperti ini, saya minta untuk belajar jarak jauh, daring, lalu marah kepala. Ada nggak yang kira-kira yang marah seperti itu? Ada mungkin marah macam-macam ya. Kami sudah ujung di sini. Nah, yang seperti itu nantinya kalau masih ada kepala sekolah guru yang seperti itu, ya mungkin nanti akan ikut dalam in-house training. In-house training yang akan kita laksanakan sesuai dengan proyek program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan mengarah kepada undang-undang guru dan dosen. Ya. Nah, di undang-undang guru dan dosen itu ada 4 kompetensi yang harus ditumbuh kembangkan. Salah satunya adalah kompetensi sosial, ya kan? Ketika menghadapi orang tua yang seperti itu, ya harus kita bagaimana menjalin hubungan sosial yang baik. Gak usah jauh-jauh pada saat awal tahun ajaran kemarin, ini sempat loh ramai dalam kota ini, sempat kami damaikan di Dinas Pendidikan. Ya, antara kepala sekolah, guru dengan orang tua. Seharusnya kalau usah kepala dinas yang menyelesaikan. Karena di level bawah nggak dianggap oleh orang tua. Nah, jadi saya seperti itu prihatin jadinya. Ya, prihatin kenapa?
Berarti kemampuan kepala sekolah perlu ditingkatkan. Kemampuan pengawas juga bagaimana? Ditingkatkan juga. Korwilnya juga bagaimana? Ditingkatkan juga. Kalau semuanya sampai harus kepala dinas, kasihan saya. Ya, betul. Yang sebetulnya cukup di pengawas saja, gitu ya. Jadi ya karena yang seperti itu akhirnya saya tangani, ya masih ada aja yang bilang kepala dinasnya ini tapi paham juga gitu. Tetapi perhatian dengan sekolah, waduh saya bilang kurang apa lagi saya gitu ya. Tapi itulah manusia dan saya menghargai itu. Ya, setiap orang mempunyai hak untuk menilai orang lain. Cuma ingin saya katakan, jika kita ingin menilai orang lain, kalau kita itu dibuat seperti itu, kira-kira marah enggak? Kalau misalnya kita yang mendapat perlakuan seperti itu marah, jangan melakukan seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Saya kaitkan langsung. Pelaksanaannya adalah begitu ada orang tua satu atau dua yang minta anaknya untuk pembelajaran jarak jauh, kepala sekolah saja. Ya, kepala sekolah langsung bentuk tim teaching saja. Ada yang bertugas mengelola pembelajaran tatap muka, ya. Ada yang mengelola pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kemampuan manajerial kepala sekolah, kemampuan kewirausahaan kepala sekolah. Ya, masih banyak loh. Saya jujur aja Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu merasa hebat kepala sekolah. Tapi ada loh guru yang melapor ke saya tentang kepemimpinan kepala sekolah Bapak Ibu. Tapi saya tidak menyampaikan ke Bapak Ibu. Ya. Dan guru itu ya mungkin dia merasa pemimpinan kepala sekolah saya otoriter. Pemimpinan kepala sekolah saya ini tertutup. Dia melapor ke saya. Tetapi saya tidak pernah menyampaikan hal itu kepada Bapak Ibu. Karena justru dengan informasi yang seperti itu saya mengambil sebagai sebuah kebijakan untuk melakukan in-house training. Gitu ya. Ya, dalam rangka pembinaan. Baik, saya lanjutkan. Coronavirus yang ada di Kabupaten Kapuas di level 3 sehingga apabila pembelajaran tatap muka itu 50%. Dan dalam kota di sekitar Kuala ya. Begitu anak-anak ada yang diminta oleh ini di SD. Anak-anaknya diminta terus mereka masuk bisa ya. Pokoknya lengkap. Ini Pak Kepala Dinas diambil tindakan kepala sekolahnya diberhentikan aja. Coba bayangkan. Nah, kalau saya mau akomodir seperti itu, bisa saja memberhentikan. Tetapi apakah benar tindakan saya? Tidak. Saya melihat justru kepala sekolah dan guru tadi terpanggil untuk menjalankan tugas profesionalnya. Ini dalam pandangan saya. Tapi dari pandangan orang tua, LSM dan wartawan itu adalah pandangan yang keliru. Nah, jadi saya mengambil jalan di tengah, menjelaskan dan melindungi kepala sekolah. Melindungi guru itu. Caranya bagaimana? Saya panggil korwilnya, tolong dipanggil, dinasihati. Tidak saya marah-marah di depan guru dan sebagainya, tapi dipanggil. Oke. Kecualinya di mana? Nah, ini kita ya, mungkin ada teman-temannya yang di SDLB, ML dan seterusnya. Kemudian PAUD. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 50%? Ditambah lagi di bawah penjelasannya itu, ya, maksimal 5 peserta didik. Ya, 5 peserta didik ini untuk SDLB, ML dan seterusnya ya, yang pendidikan luar biasa 100%. Dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Kemudian yang ke PAUD
1,5 meter jaraknya dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Ya, untuk TK PAUD. Ya mungkin ada keluarganya yang di TK PAUD kemudian bertanya, ya silakan dijelaskan seperti ini, bahwa kita kaitkan lagi dengan SOP dan juga surat edaran. Kemarin sudah ada diskusi dengan saya, Pak, ini surat edarannya bertentangan kelihatannya. Enggak, saya bilang. Ya, coba kita lihat. Di standar operasional prosedur, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu banyak bertanya kepada kami. Gitu ya. Bukan kami bosan menjawabnya, enggak. Supaya Bapak Ibu bisa mencermati kondisi di sekolah masing-masing. Ketika diberlakukan zona atau level 3, ya dilihatlah pada standar operasionalnya di level 3. Oh, ini yang berangkat ke sekolah ya Pak Bikin ya. Yang pemberlakuan 1, 2, 3. Ini SOP-nya enggak di. Ya, silakan dibaca aja nanti Bapak Ibu ya mengenai yang itu. Pemberlakuannya hampir sama sebetulnya untuk level 1, 2 dan 3. Gitu ya. Yang ada pada saat ini. Ya, yaitu pemberlakuan untuk 1, 2 dan 3 sama 50%. Ya. Kita coba lihat saja yang SOP-nya ya pada saat berangkat dan juga anak-anak berada di lingkungan sekolah. Ya. Jadi yang ini dalam rangka kesiapan belajar tatap mukanya dipersiapkan surat edaran yang dulu 8 daftar standar, daftar periksa itu masih berlaku. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan dicermati 8 daftar periksa itu sebagai pedoman untuk pelaksanaan PTMT. Nah, bagaimana dengan Satgas Covid kecamatan? Silakan Bapak Ibu koordinasi ke Korwil bidang pendidikan kecamatan. Tidak perlu masing-masing sekolah ke kantor camat. Ya. Nanti Korwil lah yang akan ke kantor kecamatan membuat surat dan meminta untuk adanya penanganan. Ya. Jadi dengan seperti ini tidak ada lagi harus rekomendasi sebetulnya. Jadi pemberitahuan ketika ada apa-apa dari Satgas Covid sudah mengetahui bahwa pembelajaran tatap muka sekian orang, yang PJJ-nya sekian orang dari sekolah ya. Kemudian yang pembelajaran, nah ini ya, ada beberapa poin ya yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Rasa sudah dicermati. Kemudian juga di bagian B, bagaimana peserta didik dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya. Nah, ketika ada Satgas Covid datang, tunjukkan aja surat edaran ini. Pelaksanaan di sekolah Bapak Ibu. Apakah anak-anak yang datang ini dalam keadaan sehat, tidak komorbid? Nah, sekarang bagaimana dengan gurunya? Ya. Nah, Pak, ini ada guru kami ini belum divaksin sampai sekarang. Misalnya kenapa nggak bisa divaksin? Nggak bisa divaksin karena begitu sudah berapa kali ke puskesmas selalu nggak bisa divaksin. Bisa nggak dia turun ke sekolah? Sementara yang bersangkutan mau turun ke sekolah, bisa, nggak ada yang larang. Karena bukan karena dia menolak divaksin, karena memang tidak bisa divaksin. Cuma memang harus memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai yang bersangkutan karena belum divaksin ditolak oleh kepala sekolah, nggak bisa turun ke sekolah, malah senang, guring aja kok di rumah. Iya kan? Nah, sementara ada yang idealis, wah saya harus turun karena saya mendapatkan gaji.
sertifikasi harus jalan terus gitu. Tapi rata-rata dengan pandemi ini banyak yang senang ya. Ya. Laporan dari beberapa orang banyak yang senang di rumah. Ya. Guru-gurunya. Ini laporan dari kepala sekolah. Ya. Jadi begitu disuruh kepala sekolah turun ke sekolah, guru-gurunya apa ya, masih kena transisi level 4 ke 3. Ya, itu sertifikasi lambat paling yang dicari-cari. Nah, ya, kalau mau jujur Bapak Ibu kepala sekolah ya, bisa berdirian kami ini. Ya, ini kami yang di depan ini gajinya tidak sebesar sertifikasi Bapak Ibu. Ya. Tetapi kami ya turun terus karena memang sudah tugas profesional. Ya. Tunjangan kepala dinas berapa Pak? Lupa. 2 juta. Nah, tunjangan saya jadi kepala dinas 2.150.000. Sekretaris berapa Pak? 1.350.000. Tiap hari turun Pak. Dibandingkan yang dapat sertifikasi. Tunda dapat juga ya? 3 bulan sekali. Begitu lambat, sering sudah tundanya. Jadi Bapak Ibu begini ya, bukan saya menyalahkan siapa-siapa, dan kami pun tidak membahas tentang berapa penghasilan itu, tapi bagaimana kita melaksanakan tugas ini. Ya, jadi kalau kepala sekolah meminta guru-gurunya untuk turun, ya hadir. Ya, bagaimana pendekatannya? Nah, di in-house training nanti kita coba bagaimana melakukan pendekatan agar guru yang rajin tidak turun menjadi rajin turun. Ya, sama artinya Pak pengawas banyak nih ya. Ya, ya pengawas juga begitu nanti melakukan binaan ke sekolah-sekolah, lihat Pak. Ya, sama juga Pak Kabid SMP ya. Ada 3 kasus ya Pak di akhir-akhir ini, ada kepala sekolah yang ngucil benar. Ya. Jadi laporan dari masyarakat, saya langsung merespon. Ya. Kepala sekolah yang ngucil itu. Meresponnya apa? Bukan saya langsung turun ke sana. Saya panggil Pak Kabidnya. Pak Agustin ya, kita kemarin diskusi ya kemarin ya. Jadi kata saya dengan Pak Kabid SMP, kalau yang seperti ini Pak harus saja dilanjutkan kepala sekolah Pak. Ya. Rapat kita di sini Pak Sekretaris ya, ada kepala sekolah sudah berapa kali dipanggil KPA untuk akreditasi. Ada merespon juga. Nah, saya bilang kalau seperti ini ganti aja. Kalau tidak merespon, tidak melakukan pemberkasan untuk akreditasi, kita akan dianggap tidak becus bekerja. Nah, satu kepala SMP, ini saya tidak menjelek-jelekan, tapi memang fakta. Satu kepala SMP yang tidak sukses melaksanakan DAP 2020 itu membuat dinas pendidikan dalam rapat Pak Sekretaris ya. Coba bayangkan. Ulah satu kepala sekolah yang forum bupati mengatakan kalah dinas pendidikan kabupaten gagal melaksanakan DAP 2020. Karena ulah kepala sekolah satu aja. Kalau kita telusuri ke belakang, sudah melakukan pembinaan luar biasa. Pak Agustin, Pak Rohim, berapa kali sampai ke daerah itu dipanggil, masuk Taguh juga, panggil Taguh di Kiel. Ya, kami berjuang di Dewan juga, meyakinkan Dewan. Kami memfasilitasi supaya tidak naik ke aparat penegak hukum. Nah, upaya maksimal itu tetap dianggap oleh Pak Bupati gagal. Coba Bapak Ibu. Nah, bagi saya itu adalah resiko pekerjaan. Ya, sudah maksimal kalau kami lakukan pembinaan. Kalau misalnya kami keras ke Bapak Ibu nanti ke depannya, tujuannya adalah untuk Bapak Ibu juga dan kami dipisahkan. Ya.
Kalau misalnya kami melakukan pergantian kepala sekolah, itu karena hasil evaluasi dari pengawas, hasil evaluasi kami langsung turun dan seterusnya. Mari Bapak Ibu, ya kepala sekolah yang masa jabatannya masih panjang, ayo berbuat. Yang tinggal beberapa bulan, misalnya tinggal berapa waktu, berbuat maksimal. Gitu ya. Mumpung diberi amanah untuk jadi kepala sekolah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, demikian juga dengan pendidik, gitu ya. Ini syarat-syaratnya. Bagaimana dengan yang belum? Dorong guru-guru yang belum divaksinasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah supaya mereka divaksin. Tapi kalau memang tidak bisa, jangan dipaksa. Ada yang kepala sekolah memaksa, pokoknya harus vaksin, karena harus dilihat juga, karena guru itu manusia juga, betul ya? Ya, mungkin karena dia mempunyai penyakit yang tidak dia sebutkan ke Bapak Ibu, dihormati, dihargai, gitu ya, jangan dipaksa. Dan ke sekolah kalau toh misalnya yang bersangkutan sakit, beri tugas untuk melayani anak-anak yang pembelajaran jarak jauh. Ya, dia menyiapkan bahan-bahannya, soal-soalnya, diupload di web Bapak Ibu atau di media sosial, anak-anak bisa mengerjakan, dia bisa menjawabnya. Bagi tugas Bapak Ibu, tim kerja. Kemudian ini juga sudah diatur bagaimana anak-anak dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Saya jam berapa kan? Kalau ada acara lagi Bapak Ibu ya, di aula kantor bupati. Tadi malam sampai jam 9 rapat. Untung cepat juga boleh jam 9 di malam. Ya. Begitu pulang langsung membuat PowerPoint untuk jam 1 nanti ya. Bapak Ibu yang sudah daftar, sudah ya. Alhamdulillah nampaknya dengan pandemi ini saya banyak dapat duit Bapak Ibu. Banyak job. Ya. Dari Telkomsel lumayan Bapak Ibu, bicara 1 jam tuh honornya besar loh. Iya, itu yang dari Telkom. Belum yang dari UNICEF, Badan PBB Dunia. Ya mungkin berkali-kali, tapi sudah saya lihat di rekening masuk terus. Dampak dari pandemi dapat juga sebetulnya nanti saya rekomendasikan. Ya, saya kemarin di UNICEF itu atas rekomendasi dari Dirjen PTK, Bapak Dr. Iwan Sahrial. Nah, mengatakan bahwa untuk Kadis Pendidikan layak untuk bicara di forum UNICEF. Dan memang saya sampaikan di awalnya itu bukan karena saya itu ya, untuk PAUD ini cukup tadi saja yang bukan, beliau datang lengkap dengan Pak Sekda dan beberapa kepala SOPD. Ya, jadi Bapak Ibu, ya ini sedikit menyombongkan diri ya. Ya, karena saya sebetulnya bukan tipe wamenso, tapi tipe saya adalah tipe pekerja. Karena memang ada orang yang begitu bekerja, oh ini laku. Saya tidak seperti itu. Tapi ternyata saya mencoba selama ini tidak melakukan seperti itu, dianggap tidak berbuat apa-apa. Ya, gitu ya. Karena mungkin membandingkan dengan pimpinan yang lain. Karena pimpinan yang lain mungkin bisa seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Lagi saya ya. Saya ingin katakan yang terakhir ya, mengenai apa yang akan kita kepala sekolah dan guru ya. Nanti mungkin kita bicarakan secara khusus ya Pak Ketua, Pak Wilgar. Namun saya ingin memberi gambaran saja. Nampaknya beberapa bulan terakhir ini banyak sekali hal yang baru ya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin aktif dalam Zoom meeting, saya ternyata merasakan sampai tengah malam juga Zoom meeting. Ya.
Ya, jadi ini akan saya kerjakan sampai dengan bulan November, ya, mengenai Pro PHKC, program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang sangat saya harapkan dari MKKS, yaitu terlaksananya in-house training, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan berbasis digital. Nah, yang seperti apa sih sebetulnya yang ingin ditingkatkan dalam in-house training itu untuk pendidik dan tenaga pendidikan, ya sesuai dengan apa namanya ini, ya sesuai dengan Undang-Undang 14 2005, bahwa guru profesional harus memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi profesional, kompetensi kepribadian. Melalui kegiatan khusus menyikapi pandemi lebih berinovasi. Kendala sinyal, bisa kita memaksakan menggunakan internet. Gimana sih pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Kapuas? Saya katakan terbagi menjadi 2 zonasi. Sementara di kecamatan zonasi hutan, sehingga apa inovasi ada di pos untuk membeli PLTS dan juga PLT. Nah, sehingga nanti mungkin pelatih akan mengajak hari, ya, sehingga Bapak Ibu kepala sekolah dan guru mempunyai dengan orang. Di sini enggak, karena Bapak Ibu berbasis digital potensinya di situ arahnya. Ya, oke, nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Nah, ini karena kita ingin IPM, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas semakin meningkat. Saya rasa ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Pak Wayan mungkin masih ada sedikit tanya jawab, silakan. Hal-hal apa saja, tidak hanya sebatas PTT, tetapi mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami dari SMP S Gunung Merapi, keberadaan kami yang serba kekurangan untuk segala komunikasi. Yang kami perlu tanyakan, Pak, untuk di SMP Gunung Merapi statusnya memang ada kerjasama. Untuk pembelajaran itu 50% yang harus dilaksanakan. Kami juga asrama. Yang kami bingungkan, pada saat di sekolah kami 50%, tapi kembali ke asrama 100%. Nah, karena keberadaan kami di sana dari Boy, Tamang dan Mentaat, dari Bugis menyatu. Ini juga menjadi beban bagi kami, Pak. Nah, ini bagaimana solusinya untuk menyikapi hal semacam ini? Terima kasih, Pak. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. aplaus dulu untuk Pak Kepala. Ya, langsung aja. Baik. Ya, kadang-kadang saya belum tahu. Mudah-mudahan nanti ya ini corona ada lagi nanti ya Mandau Telawang. Ya. Kemarin sudah dapat ya sertifikat KML-nya ya. Ya. Jadi di Pramuka sudah naik status beliau sebagai penerima sertifikat kursus mahir lanjutan. Ya. Oke. Bagaimana untuk sekolah yang gitu kan? Karena gurunya merasa ya. Kalau di dalam satu lingkungan sekolah berasrama tidak bermasalah, Pak. Ya, yang bermasalah itu kalau di lingkungan asrama ada guru yang berasal dari luar asrama, itu dikhawatirkan carrier pembawa. Ya, alhamdulillah kalau saya kemarin hari Jumat sebelum pelaksanaan rapid antigen 3, alhamdulillah negatif. Ya, kalau Pak Ali sudah berjuang, tadi disampaikan pejuang COVID, ini salah satunya sudah sehat, ya, sudah lulus. Ya. Di dinas pendidikan memang ada beberapa yang sudah lulus, dan mudah-mudahan kami yang dijauhkan, jangan sampai, ya, jadi sempat ada yang nanya, ya Pak Ali kan banyak menerima tamu dan sebagainya, dan saya
kan saya kalau menerima tamu pasti masker, ya, karena masker adalah tidak terjadi interaksi. Ya, kita berbicara, ya ini ada yang terbang dan sebagainya, gitu. Ya. Jadi Pak, yang sekolah berasrama itu tidak masalah Pak, karena dia berada dalam satu lingkungan yang tidak ada interaksi dari luar asrama. Bagaimana pemberlakuannya biar tetap 100%? Cuma memang kalau mau diambil kebijakan, dia 50% waktu. Sehingga 50% waktu lainnya dia lebih banyak bekerja kelompok di pasar umum. Ya, supaya apa? Nanti mengurangi anggapan dari luar, ini level sekian tetap sampai jam sekian. Nah, jadi untuk menguranginya jumlah tetap di situ karena tidak ada interaksi dari luar, waktunya saja 50%. Selebihnya dia berada di rumah untuk belajar, untuk di asrama, belajar kelompok, ya, supaya ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat tanggal berapa saya lupa ini, guru-guru di Pandang Catur sudah siap kursus mahir dasar. Kemudian juga di kecamatan yang lain. Bapak Ibu, terima kasih ya atas laporannya untuk persiapan kursus mahir dasar pramuka. Nantinya di dalam KMD ini saya akan masukkan mengenai peningkatan kompetensi guru. Tapi juga lain nanti akan membentuk empat kompetensi. Itu ya kalau rencanakan hari itu bisa apa yang Bapak Ibu inginkan ya supaya PTMT bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang ada di dalam ruang Zoom meeting. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan tentang asesmen nasional berbasis komputer dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan yang menurut kami itu sangat perlu untuk mendapatkan informasi kepada kami. Kepada Bapak Yulianus Batas Aden, kami persilakan. Udah materi ya. Ini yang di SOP ini topik itu pembelajaran itu 3 jam. Itu masih lupa 3 jam aja. Jadi diatur di sekolah diatur. Kalau kami sudah ada yang ada yang 11, jam 12. Jadi ini 3 jam aja. Ini enggak lama. Saya demikian ya. Baik, yang saya hormati Bapak Bidang Tinggi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tapi Penawan, Bidang Menteri, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera semua. Agregasi itu apa? Itu masuk dalam standar. Nah, kalau karena itu pengaruh dan untuk untuk dari agregasi, kalau di SD ini sama. Bila itu apa itu adalah evaluasi sistem berita pada tingkat manajemen. Maaf ya, ini pendidik di kelas 5, 8, 11 pada pelaksanaan air yang terdiri dari asap Bandung. Di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh dan membuat riset. Ini sisi Bandung. Nah, itu ASN ini ada 3 Bapak Ibu sekalian ya. ASN kompetensi ini AKE, pengukuran kompetensi peserta didik dalam literasi membaca dan literasi matematika atau literasi. Ini termasuk kompetensinya, kemampuannya. 2, survei karakter ini apa namanya itu jiwa ya, diharapkan seseorang untuk psikologisnya. Ukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai selalu berdasarkan 6 aspek proses belajar Pancasila. 3, survei tentang belajar. Ukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada tatanan pendidikan.
Nah jadi ASN ini yang sudah ditunjuk Bapak Ibu sekalian wajib yang ikut. Nah dari ASN ini nanti itu ini kan kalau nah ini ada kaitannya juga ini ini dari aplikasi ASN perlu enggak. Nah jadi kita ini sekarang ini memang pada Pak Adik itu sistem digital, jadi ke depan itu digital semua. Nah, jadi tidak ada yang lagi yang manual gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekolah supaya nanti kita lagi secara ini sekarang ini dapat membuat order baik perlu mendapatkan penjelasan kali karena Bapak Sekretaris sebagai ketua Asesmen Nasional Kabupaten perlu juga kami mendapat pencerahan termasuk juga mungkin dari Bapak Kabid PDB hal yang terkait dengan pelaksanaan yang nanti akan dilaksanakan simulasi Pak, yaitu pada tanggal 14, 15, 16, 17 gelombang 1 dan gelombang 2. Nah kami memang disuruh verifikasi untuk pendaftarannya apakah kita mengikuti gelombang 1 atau ikut gelombang 2. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah banyak di antara teman-teman kita yang tiba-tiba statusnya itu menjadi online murni Pak. Padahal pada saat online. Nah tapi karena menerima perangkat itu akhirnya harus menjadi online murni. Nah inilah yang perlu kita mungkin mendapat penjelasan bagaimana tidak lanjut dan teknisnya agar nanti pada saat simulasi nanti tidak teriak seperti yang kemarin saat simulasi kemarin ini begitu. Nah sekarang yang menjelang simulasi nanti itu bagaimana? Mohon petunjuk sebelum nanti teman-teman mungkin ada kepengen diskusi yang lain. Silakan Bapak. Memang kita ini ngakui Pak, orang ini kan lebih digital kan tetapi kita ini kadang-kadang sulit lah. Nah kalau bisa itu gampang lah, kalau yang lebih lebih yang besar gitu. Karena apa? Kemarin kita juga update pemerintah hadis itu ini gimana? Kita ini. Karena kadang-kadang itu malu. Kita akui aja itu Pak. Nah cuman memang dari pusat karena tidak inbox itu, jadi digital kita nggak boleh lagi kayak ini online ya Pak ya. Harus online gitu. Nah, cuman mau tidak mau gimana lah gitu. Harus itu di tempat yang bisa Pak. Artinya menumpang gitu. Nah, kenapa? Kalau kita tidak ikuti yang seperti itu Pak, kita akan ketinggalan Pak. Seperti yang saya katakan tadi, itu kita usahakan lah gitu. Karena kalau kita menunggu Pak, artinya itu menumpuk sudah ada sampai belum pasang ya kan. Itu mungkin nggak bisa Pak. Memang solusinya seperti itu Pak. Jadi menumpang aja. Setelah yang jauh banyak tidak ada anten. Nah, jadi kita kerjasama di mana gitu. Karena kita akui memang kita sudah tahu karena kita pengaruh-pengaruh. Nah, jadi kemarin kalau tidak salah Pak dari Kominfo juga sudah berusaha Kominfo di sana. Yang depan itu mengarah akan dibangun Pak di daerah-daerah yang jauh. Kalau tidak salah ini memang data terbagikan. Itu tidak tahu ada menyumbang menanam. Nah, jadi mudah-mudahan Pak tahun depan itu lebih lancar lagi Pak. Karena kita protokol ini jam Pak. Kegiatan kita belajar jadi gimana lebih baik depannya. Saya rasa mereka Pak jadi harapan dari kami. Ya, baik. Nanti mungkin akan lebih ditambah oleh Pak Abi. Yang masalah teknis ini memang benar-benar kita mengalami di sekolah kesulitan. Sebelum nanti dirangkum oleh Pak Abi SMP, mungkin ada tambahan diskusi yang terjadi dalam rangka kita melakukan persiapan asesmen ini. Bapak Ibu barangkali ingin berdiskusi tentang ini, kami persilakan. Mungkin ada atau mungkin aman-aman saja barangkali ya. Ya, silakan Pak Ibu. Kira-kira kita pertama itu pasti banyak kendala testing. Kenapa? Karena pada saat tujuan mereka dulu itu kan tidak tepat dilakukan dari sekarang mempersiapkan alat komunikasi kita itu pasti banyak kendala ini. Termasuk juga pada saat kemarin misalkan anak-anak itu masih banyak kendala di sekolah. Walaupun kami merasa
nasional itu yang mudah-mudahan saja tahun 2021 ini tuntas dilaksanakan sehingga PR kami bisa kami laksanakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan tryout atau simulasi bersama EduBrand terkait pelaksanaan asesmen nasional yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Oktober untuk tingkat SMP sampai November. Dan sampai saat ini rangkaian tidak salah ya. Jadi dengan kegiatan itu Bapak Ibu bisa melihat sendiri apa-apa saja hal-hal yang bisa dipersiapkan dalam pelaksanaan asesmen nasional nanti. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Wayan, di dalam perjalanannya kemarin ada sekolah yang melaksanakan dengan moda online dan semi online, kemudian ada menumpang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam grup, mungkin Bapak Ibu, Prof dan teknisinya sudah ada semua tergabung di dalam grup. Ternyata pelaksanaan asesmen nasional itu moda pelaksanaannya lebih mudah yang online daripada Bapak Ibu login ke web saja, ya. Tapi pertanyaannya, ketika pelaksanaan asesmen nasional itu nanti ada perangkat-perangkat yang harus standar bisa digunakan untuk asesmen nasional, misalnya laptop atau PC. Nah, kemarin ketika pelaksanaan tryout, Bapak Ibu banyak yang, tetapi pada pelaksanaannya nanti PC daripada Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan tahun 2020 kemarin. Nah, untuk perubahan status itu sendiri dari moda pelaksanaannya yang sering proses dari pusat perubahan itu. Jadi kemarin kami sudah komunikasikan dengan dinas nanti pelaksanaan yang dilaksanakan tanggal 2 kemarin saja. Jadi kita menunggu saja. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti yang mau merubah moda pelaksanaan dengan Pak Suryanto. Nah, kemudian terkait menumpang dan ditumpangi, ini tidak bisa dirubah Bapak Ibu ya, karena yang verifikasi dan validasi itu kemarin, kalau yang isi kami kurang tahu, kami melihat data dapodik. Nah, kemudian yang kedua, operator dari bidang SMP langsung memanggil Bapak Ibu kepala sekolah dengan operator yang berkomunikasi, menanyakan jumlah line internetnya bagaimana, kemudian listriknya bagaimana. Nah, itulah yang kami sampaikan ke Direktorat SMP. Nah, selanjutnya yang menetapkan mandiri wewenang dari Direktorat SMP. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 ini untuk pelaksanaan asesmen nasional nanti, saat ini kami sudah membuat surat dan itu sudah masuk ke Pak Kadis, mungkin nanti hari Senin bisa kami sampaikan. Untuk sekolah yang mandiri ditumpangi dan yang menumpang. Nah, khusus untuk SMP ada 2 sekolah yang melaksanakan secara mandiri. Nah, mengapa 2 sekolah ini melaksanakan secara mandiri? Yang pertama itu memang ditentukan oleh pusat. Kemudian yang kedua, yang mandiri dan ditumpangi juga itu ditentukan juga oleh pusat, sama yang menumpang. Jadi ada 2 sekolah yang mandiri, kemudian ada 76 sekolah yang mandiri ditumpangi. Maksudnya adalah sekolah tersebut mempunyai fasilitas. Nah, lalu yang menumpang ini daftarnya mungkin sebelumnya ada di WA Group ya, tapi akan kami sampaikan nanti lampirannya di surat yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ASN nasional ini memang wajib Bapak Ibu sekalian ya. Pemerintah sudah mengeluarkan petunjuk teknis nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional. Jadi untuk tahun 2021 ini untuk yang berada di zona 4 atau di level 4 zona merah, apabila siswanya tidak masuk ke sekolah atau tidak hadir ke sekolah, itu memang tidak diwajibkan. Akan tetapi nanti diwajibkan pada bulan September, bulan Februari supaya kita termasuk sekarang, karena itu memang kami khusus untuk perubahan moda perubahan ya, untuk perubahan. Nah, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ibu, kegiatan asesmen. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon maaf minta izin sebentar Pak untuk memperkenalkan itu sekolah baru Pak. Banyak bimbingan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih yang terhormat pada Bapak Kadis SMP, Bapak Sekretaris, Bapak Ali,
yang ingin saya tanyakan, Pak, di sekolah yang sudah ditunjuk kondisi yang menangani itu sekolah yang ditumpangi, dan bagaimana siswa kami mendaftar di sekolah yang ditumpangi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nani. Ibu Nani ini adalah kepala sekolah SMP di Kapuas Sekolah. Jadi adalah salah satu dari 5 kepala sekolah yang baru sekolahnya berdiri. Ya, terkait dengan Dapodik, bahwa Dapodik untuk SMP yang berjumlah 125 plus 5 sekolah yang baru semuanya sudah sinkron. Jadi di grup WA kami sering mengingatkan Bapak Ibu sekalian, karena memang itu sangat penting sekali karena tahap yang ketiga maupun tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi sekolah-sekolah yang baru ini memang kemarin kami mohon bantuan dengan pengawas pembina termasuk Pak Yani. Jadi kami mohon kepada yang baru supaya bisa selalu berkoordinasi ya, selalu aktif dan sebagainya, termasuk salah satunya Ibu Nani ini. Nah, terkait dengan sekolah yang menumpang ini ke sekolah yang ditumpangi, apakah proktor dan teknisinya itu ikut? Kalau Bapak Ibu baca di pos AM tahun 2021 yang sudah kami share, jadi sekolah yang menumpang ini nanti proktor dan teknisinya itu dari sekolah yang ditumpangi. Berarti tugasnya kan lebih banyak karena banyak sekolah yang menumpang. Nah, di situ di pos AM tersebut yang membayar mereka itu nanti dari dana BOS dari sekolah yang menumpang. Jadi itu nanti pelaksanaannya untuk proktor dan teknisinya adalah sekolah yang ditumpangi itu ya. Untuk yang menjadi pengawas dan ditunjuk oleh sekolah yang menumpang, yang pengawas, sebab dalam satu ruang itu cuma ada proktor dan teknisi, kemudian ada satu pengawas. Nah, pengawasnya ini yang dari sekolah yang menumpang, tetapi proktor dan teknisi itu dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Makanya di surat kami nanti termasuk terkait dengan itu juga, supaya Bapak Ibu yang menumpang ini sebelum pelaksanaan asesmen nasional wajib berkoordinasi dengan sekolah yang ditumpangi, baik itu SD maupun SMP. Kalau yang SD ini banyak menumpang ke SMP, selanjutnya ada sebagian SMP yang menumpang ke SMA. Makanya surat kami itu nanti bukan hanya kepada kepala sekolah SMP, tapi juga kepada ya. Silakan kalau ada yang lain. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita semua yang sekretaris dan Bapak Ibu sekalian, terus dan anggota KPSS. Mohon maaf kalau posisinya di kegiatan BPNB. Dan kalau kami sampaikan pada kesempatan kali ini yang kami menyampaikan kepada dinas, bahwasanya pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan permohonan izin dan pemberitahuan pada Ketua Satgas Kecamatan Selat dalam hal ini Puskesmas Melati, Puskesmas Pulau dan Puskesmas Kedamas. Bahwasanya yang pendidikan khususnya juga tentang koordinator wilayah pada tanggal 6 akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga nantinya di dalam kami memohon khususnya semua puskesmas yang ada di Kecamatan Selat sama-sama mendampingi dan memberikan evaluasi kegiatan tersebut, dan apabila nantinya di Kecamatan Selat ada hal-hal yang berkaitan dengan penularan COVID-19, kita akan segera menjelaskan. Yang kedua, bahwasanya sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Presiden untuk status yang tadi disampaikan mengenai ketentuan sekolah yang mandiri dan juga mandiri ditumpangi maupun yang menumpang, itu untuk tingkat SD khususnya yang di Kecamatan Selat juga permasalahannya sama. Karena ketika kita baru mendapatkan sosialisasi agak ragu tentang pelaksanaan ASN, tetapi setelah melaksanakan dengan sebagian menggunakan Android itu merasa mudah, dan dari yang tadinya mungkin semi daring
dan dari sekolah-sekolah khususnya di SD di Kecamatan Selat, karena barangkali akses internetnya itu tidak ada kendala, sangat mengharapkan untuk bisa secara daring murni. Tetapi berkenaan dengan sarana yang dimiliki, kalau melihat jawaban dari tanya jawab ketika teman-teman, bahwasanya apabila dari 30 peserta itu di sekolah memiliki minimal ada 5 atau ada 6 komputer baik itu laptop maupun PC itu bisa dilaksanakan secara daring dan juga mandiri, karena bisa dilaksanakan bertahap, satu kelompok hari sekarang kemudian esok dan seterusnya. Nah, itulah yang kami tangkap, sehingga hal ini mohon juga kiranya nantinya dari tingkat sekolah dasar khususnya di Kecamatan Selat yang tidak kendala berkenaan dengan akses internet, mudah-mudahan nanti bahwa ada kebijakan atau saya pendidikan untuk 1400 yang tadinya menumpang sehingga bisa mandiri. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Pendidikan. Supaya lebih cerah lagi Pak, karena sekarang ini begitu pejabat-pejabat itu baik, mungkin bisa langsung diberikan saran. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Wakil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat. Pertama terkait dengan pelaksanaan GTMG terbatas yang akan kita laksanakan nanti pada hari Senin tanggal 6 September 2021 dan apa yang sudah dilaksanakan langkah-langkahnya sudah benar, pertama berkoordinasi dengan Satgas Covid Kecamatan. Dan memang tugas kita bersama Bapak Ibu sekalian bagaimana mengembalikan peserta didik kita secepatnya ke sekolah, tetapi tanpa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terkait dengan status sekolah ini, sebagaimana yang akan kami sampaikan tadi, status sekolah yang menumpang ingin mandiri itu memang tidak boleh dan tidak bisa, ya, kecuali yang mandiri mau status yang mandiri dan ditumpangi, itu yang bisa. Tetapi kalau status menumpang lalu dia ingin mandiri, itu tidak bisa, karena memang statusnya sudah. Jadi kalau ada sekolah yang menumpang mau melaksanakan, tidak bisa, ya, sesuai dengan pos agen yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penetapan status ini sudah baku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah yang mandiri dan ditumpangi. Kalau dia mau mandiri boleh, tetapi untuk status yang menumpang mau mandiri itu yang tidak bisa. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, mungkin ada satu Pak. Sebelum nanti surat beredar untuk bagaimana SOP pelaporan dan revisi, barangkali perlu sampaikan supaya jangan nanti antara dan yang dipakai prediksi masing-masing. supaya finansial yang ada di daerah. Nah, apakah itu diserahkan kepada komunikasi sekolah yang menumpang ini, atau ada standar saya waktu UNBK saya simulasinya menumpang ke SMA karena pada saat itu perangkatnya belum ada. Nah, kami juga diberikan disodorkan standar SMA. Lalu kami tawar untuk standar SMP. Ternyata setelah kami komunikasi dengan kepala sekolahnya, beliau mengatakan yang penting teknisi tambah bagi listriknya tolong dibantu. Akhirnya kami komunikasi selama 2 kali jasa yang baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, kalau itu bisa diberitahukan kepada kami, ada pandangannya apa dibicarakan oleh yang bersangkutan di sekolah masing-masing, mohon agar itu diberikan juga rambu-rambunya agar masing-masing yang ada komunikasi yang tidak nyambung. Lalu mungkin bisa diberikan. Ya, terima kasih Pak Wayan. Pertanyaan Pak Wayan ini sebenarnya banyak sekali seperti itu dari Bapak Ibu sekolah-sekolah, ya.
terkait dengan itu. Untuk yang standar biaya kalau kami dari dinas pendidikan memang tidak bisa, buat kami sudah jelas. Silakan berkoordinasi. Masa yang datang kami di kemarin ya misalnya biaya pulsa yang makan minum siswa yang di bawah bisa dibutuhkan. Jadi silakan Bapak Ibu kepala sekolah yang dan tempat yang Bapak ini berkoordinasi di bawah berapa sebaiknya sama seperti kita pada saat melaksanakan misalnya yang SD, yang nasional, yang SMP juga begitu. Jadi silakan koordinasi. Itu ya Bapak Ibu. Misalnya satu peserta, apakah satu peserta 20.000 itu termasuk apa dan sebagainya, kontribusi kepada sekolah yang ditumpangi. Kami tidak bisa menentukan itu ya, cuma kami mau supaya Bapak Ibu yang numpangi nanti, karena kan kita memakai listrik, memakai pulsa, kemudian kebersihan dan sebagainya, dan anak-anak yang dibawa ke sekolah, masa nggak dikasih minum, nggak dikasih kue, ya kan? Nah, makanya oleh sebab itu pembiayaan itu semua kan lewat dana BOS. Silakan di iklan seperti ini banyak sekali ya. Tolong dinas bisa mengeluarkan surat terkait biayanya berapa, bisa menyampaikan biaya minimal membersihkan kepada Bapak Ibu. Koordinasi dengan sekolah yang ditumpangi, baik itu yang SD ke SMP maupun SMP yang ke SMA. Saya semuanya bisa dikasih. Saya kira seperti itu ya, dan Bapak Ibu sekalian. Dan kurang dari 1 jam lagi sementara dari dari pengawas dan demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau langsung menghubungi bidang pembinaan SIP dengan teknisi kami Pak Suryanto ya, dan kami juga siap menjawab kalau ada pertanyaan di WA grup. Saya kira itu lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden dan baik telah memberikan yang kita minta waktu mohon untuk Bapak Kepala Bidang Pembinaan Tenaga terkait dengan pemberkasan sertifikasi baik online maupun yang penyelenggaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Anas Sadar Ashab, Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Agustin MPD, peserta didik Ibu Eva MPD, dan saya hormati teman-teman semua kepala sekolah. Tadi ada saya teman-teman terkait materi yang disampaikan. Yang perlu saya sampaikan untuk pembawa acara tadi adalah pemberkasan. Saya harap tidak ada korban karena ya, dengan dokumen lengkap melalui Google dan saya harap memang tidak ada pertanyaan. Silakan mulai. Terima kasih. Ini teman-teman juga ini yang diberikan karena mereka sudah edaran ada yang apakah ini juga apakah ini atau jangan-jangan ini dari benar dan pemberkasannya akan melalui surat edaran dan ada yang perlu didiskusikan sebagaimana tadi. Kalau memang tidak dibilang literasinya bagus. Kalau kami apabila TPG-nya tidak masuk, apabila TPG-nya masuk, memang saya begini Pak. Jadi karena terlalu banyak program yang turun dari Direktorat Jenderal JTK yang diturunkan atau apa, silakan dibilang dengan bidang ketegangan. Demikian, silakan. Surat edaran yang satunya berwarna biru. Tapi begini Pak, jujur saya di sana menanyakan begini, yang itu pembagian tugas dan jadwal mereka. Biasanya itu kan setiap berkas berisi pembagian tugas. Nah, apakah bisa dalam satu sekolah ini yang akan menjadi pembagian tugas supaya menghemat kasihan kalau yang sekolah gurunya banyak seperti di pembagian tugas kan berarti tambah banyak Pak. Nah, apakah bisa dijadikan saja?
biasanya sekolah itu menyampaikan ke kita itu bundel. Nanti apabila berkas itu ada kesamaan, satu saja, foto kepala sekolah itu diminta foto. Yang disesuaikan, dimudahkan saja. Bagi kami sebenarnya melalui cuma terkait absensi, kemudian surat penyakit bisa kita ya. Cuman itu masih kami pelajari di sistemnya, karena apabila menuntut dalam satu, yang ini sementara yang tetap yang kemungkinan perubahannya tidak banyak dari nomor sampai nomor rekening itu kan itu adalah info BPK dan pembagian tugas, kemudian absensi terkait sakit itu semua disesuaikan saja Pak. Ada sesi kemana kira itu. Alangkah baiknya karena ini memang saya tapi